Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu yang pertama Aditya Saputra Dewa, selanjutnya saya sendiri Aji Rahman Prakoso, dan yang terakhir Al-Fadil Ramdhani dengan dosen pengampu Bu Siti Dewi Maharani. Nah, selanjutnya untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Adit. Kepada Saudara Adit, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini ada sebuah kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3 mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntunan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, di sini kami dari hasil diskusi, kira-kira untuk melakukan asesmen kepada Diana yang dapat dilakukan yang pertama yaitu sebagai wali kelas melakukan asesmen diagnostik kepada Diana untuk mendapatkan informasi mengenai kelemahan dan kelebihan Diana dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa seringkali Diana tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Bisa saja dari permasalahan tersebut, Diana belum bisa menulis dengan lancar, sehingga ia tidak menyelesaikan tugasnya dan lebih menyukai ujian secara lisan. Setelah mengetahui informasi mengenai Diana, wali kelas dapat menentukan asesmen yang cocok untuknya. Setelah melakukan asesmen diagnostik, asesmen yang cocok untuk diberikan kepada Diana yaitu performance. Dilakukan dengan lisan karena asesmen tersebut sesuai dengan kebutuhan Diana, sehingga bisa menerapkan konsep pemahaman yang dia miliki dengan maksimal. Kesimpulannya yang bisa ditarik adalah pengambilan asesmen dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dari kasus Diana, asesmen yang sangat mendukung kemampuannya adalah performance. Asesmen yang diaplikasikan berupa tes secara lisan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang hasil diskusi dari kelompok 4 ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk audiens, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baiklah. Ya, silakan Anami. Pemaparan yang dipapar oleh Adit tadi hampir sama dengan yang kami paparkan juga ya, memilih performance assessment. Namun di sini saya ingin tanyakan kepada saudara, kira-kira performance assessment yang kalian terapkan itu kemampuan apa yang diukur? Apakah dari segi akademiknya, kreativitasnya, ataukah yang lainnya? Ataukah semuanya itu dijadikan satu terus dilakukan secara lisan semuanya, dan kira-kira proses pembelajaran yang secara lisan itu dapat mengganggu aktivitas pembelajaran atau tidak dengan peserta didik lainnya yang sesuai realita? Itu saja, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Anami. Mungkin kami tampung dulu ya untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya silakan kepada saudara yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang kurang jelas.
Baiklah, saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudari Andari. Tadi kan kelompok kalian memilih performance assessment ya untuk mengatasi masalah dari Diana tadi ya. Nah, kira-kira apa sih keunggulan dari performance assessment ini sehingga kalian memilih performance assessment ini untuk mengatasi kasus dari Diana tadi? Mungkin itu saja keunggulannya. Keunggulan dari asesmen yang kami pakai ya, Saudara Andari ya. Oh iya. Ya, mungkin terima kasih untuk dua pertanyaan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 mungkin akan sedikit berdiskusi tentang jawaban yang akan kami ambil. Mungkin dari Saudara Fadil ada yang bisa menjawab di nomor 1 atau nomor 2-nya, silahkan. Baiklah, saya Fadil akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anami. Oke, pertanyaannya terkait performance ya tadi ya. Oke. Format penilaian yang akan diambil. Terus juga Menurut apakah kelompok berlaku kami kan atau tidak. Ya. Oke, seperti yang kita ketahui kan asesmen performance itu kan lebih dominan pada asesmen unjuk kerja ya. Jadi selain yang dinilai keterampilan mereka juga bisa dinilai dari secara lisan seperti itu, Mbak. Untuk perihal mengganggu atau tidaknya, kemungkinan besar asesmen itu bisa dilakukan tanpa waktu pembelajaran. Jadi peserta didik itu bisa diarahkan bertemu langsung dengan wali kelasnya di ruang tertutup, misalnya katakanlah di ruang guru seperti itu. Jadi sehingga tidak mengganggu mata pelajaran untuk anak-anak yang lain. Mungkin itu aja. Ada tambahan dari teman-teman mungkin. Ya, terima kasih Saudara Fadil. Mungkin ada sedikit yang ingin saya tambahkan. Ya, mungkin betul seperti Saudara Fadil. Dalam asesmen yang akan dilakukan yang secara performance itu bisa dilakukan di lain waktu di mana memang tidak mengganggu dengan pembelajaran saat itu berlangsung. Dan kasusnya di sini ini hanya adalah ada satu anak. Jadi kita bisa menyendirikan anak yang dimana dia juga tadi kan kalau dia bisa keluar itu karena secara individu. Jadi dia bisa menjawab kita sebagai guru kita sudah tahu kebutuhan peserta didik tersebut, kita bisa ke ruang guru, kita bisa bertanya secara langsung di dalam situ. Mungkin seperti itu saja. Bagaimana Saudari Anami, apakah bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan yang Andari. Boleh, saya yang jawab. Ada yang Saudara Fadil lagi atau Adit? Ya, boleh saya yang jawab. Oke. Ya, silakan Saudara Fadil. Saudari Andari tadi bertanya terkait kelebihan dari Keunggulan. performance. Oke. Ya. Berdasarkan pengetahuan saya dan hasil diskusi kelompok kami, menurut kelompok kami, performance test itu keunggulannya ada di bagian mempermudah guru dalam menilainya, Mbak Andari. Karena dalam performance test itu kan yang dilihat emang benar-benar keterampilan peserta didik dan dilihatnya secara langsung. Jadi mereka itu benar-benar terlihat bisa atau tidak, berbeda dengan tes yang seperti tes soal seperti itu yang tertulis dari rumah. Katakanlah kalau misalnya dari rumah ada kemungkinan yang mengerjakan bukan mereka. Seperti kejadian kemarin waktu saya observasi di sekolah tempat saya skripsi waktu itu, ada beberapa siswa yang tugas diberikan oleh guru itu yang mengerjakan bukan peserta didik itu sendiri, tapi orang tuanya seperti itu. Jadi menurut saya untuk kerja ini cocok diberlakukan jika perlu melakukan penilaian secara langsung seperti itu, Mbak Andari. Mungkin ada tambahan dari teman-teman.
Baiklah, saya ingin menambahkan. Ya, Menurut silakan saya, Saudara Adit. Keunggulan dari performance assessment ini, dengan asesmen ini peserta didik itu dapat menunjukkan kemampuannya sehingga dia lebih percaya diri dalam menjawab apa yang kita tanyakan begitu. Ya, mungkin itu tambahan dari Adit, mungkin sedikit lagi ya tambahan dari saya. Kenapa kami juga keunggulan dari performance assessment dari kasus yang Diana tadi menyebutkan bahwa di situ dia lebih bisa menjawab dengan lisan. Sedangkan yang kita pelajari pada topik ini itu ada penilaian portofolio atau penilaian proyek dan produk. Kalau kita menggunakan penilaian portofolio tidak sesuai dengan yang kemampuan yang Diana miliki. Nah, sedangkan kalau produk pun itu kurang sesuai. Nah, makanya keunggulannya mungkin di bagian keterampilan yang bisa disebutkan. Mungkin itu saja. Saudari Andari, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih sudah bisa diterima. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Yang dapat saya simpulkan adalah performance assessment merupakan salah satu jenis assessment yang menyuruh peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersama pengaplikasian pengetahuan berbagai situasi yang dikehendaki. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.